Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tema utama relasi sains dan Islam. Yang pertama ada dimensi perdebatan sains dan Islam. Berdasarkan survei literatur yang dilakukan sejak tahun 2000 sampai awal tahun 2012, diskursus relasi sains dan agama adalah sebuah diskusi yang menarik dan meluas sampai kepada banyak persoalan. Tema membahas relasi sains dan agama mulai dari persoalan yang kontroversial sampai kepada perdebatan yang hangat antara kelompok ateis dan para penentangnya. Sebelum para pemikir di atas menekankan betapa pentingnya sains, para pemikir muslim sebelumnya telah banyak menyuarakan bagaimana pentingnya sains dan ilmu-ilmu rasional bagi kemajuan umat Islam. Ernest Renan, Jamaluddin Al-Afghani, dan Mustafa Kemal pada prinsipnya sangat menekankan peran dan kesesuaian antara ajaran Islam dan sains serta modernitas. Oleh karena itu, mereka sangat menentang dogma, tradisi yang statis atau jumud, dan irasionalitas yang dapat menghambat sains atau diterimanya ilmu-ilmu rasional. Hal yang penting perlu diketahui adalah masing-masing tokoh tersebut tentu saja memiliki perbedaan, seperti Mustafa Kemal mendukung liberalisme dan sekulerisme. Gusom membagi diskursus Islam dan sains yang begitu luas dan kompleks menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi sejarah yang membahas tentang perkembangan sains pada peradaban Islam. Yang kedua adalah dimensi aplikasi praktis yang membahas tentang penggunaan sains dan masyarakat Islam, seperti penanggalan dan pengobatan. Yang ketiga adalah dimensi konseptual yang mendiskusikan tentang relasi sains dan Islam, baik konflik, harmoni maupun terpisah. Pada kesempatan ini, Gusom membagi 2 tipe terkait dengan masalah perjumpangan sains modern dan agama dalam Islam, yaitu level elit akademik dan level publik. Kelompok pertama cenderung membahas relasi sains modern dan agama secara filosofis dengan mencari prinsip-prinsip mendasar dari kedua komponen tersebut. Kelompok pertama ini berupaya untuk membangun pandangan filosofis dan keagamaan tersendiri sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan boleh jadi liberal, konservatif, rasional, mistikal, dan sebagainya. Dalam konteks dimensi relasi sains dan modern Islam ini, Gusom tampaknya secara jelas mengklasifikasinya ke dalam 3 dimensi, yaitu sejarah, terus praktis dan teoritis. Yang ketiga dimensi tersebut sama-sama penting dan saling terkait satu sama lain. Sementara itu, dalam konteks tipe kelompok yang tertarik dan terlibat dalam pembahasan sains modern, ia hanya membagi pada 2 kelompok besar, yaitu kelompok intelektual dan kelompok publik. Baik level akademik maupun publik tentu saja tidak terlepas dari perdebatan dan fakta historis yang tentang eksistensi dan peran sains di dunia Islam. Ketiga faktor tersebut boleh menjadi alasan meningkatnya daya tarik untuk mengkaji relasi sains dan Islam, tidak hanya bagi akademisi dan praktisi di kalangan umat Islam itu sendiri, tapi juga bagi akademisi dan praktis secara umum. Yang kedua ada sains dan Al-Quran. Terkait dengan prospek ke depan persoalan relasi agama dan sains, Peter Harrison menawarkan beberapa hal yang bersifat tentatif. Yang pertama, sama halnya dengan keberagamaan pengetahuan, persoalan relasi sains dan agama juga beragam. Apapun model relasi sains dan agama yang dipahami sangat tergantung dengan batasan konstruksi pemikiran seseorang. Yang kedua adalah dimensi politik dan kekuasaan juga memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam mengkonstruksi relasi sains dan agama pada peradaban dan masa tertentu. Ketiga, relasi sains dan agama tidak dapat terlepas dari isu-isu pluralisme agama. Dalam konteks relasi sains,
dan agama di Barat, khususnya Kristen, perlu juga diperhatikan bagaimana konsep relasi sains dan agama dalam agama lain seperti Islam dan Buddhisme. Keempat, konsep relasi sains dan agama juga tidak dapat terlepas dari dimensi dan aktivitas personal penganut Islam. Terakhir, analisis historis memiliki peran sentral dalam merumuskan relasi sains dan agama kontemporer. Al-Quran sebagai sebuah sistem yang kompleks dan memiliki kedalaman logis, sehingga pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran sangat tepat dipahami dengan menggunakan pendekatan rasionalisme kritis. Tiga kelompok yang dikemukakan tentu saja tidak dipahami secara kaku, meskipun kelompok-kelompok tentu juga memiliki keberagaman dalam konteks tertentu terkait dengan bagaimana sikap mereka terhadap interpretasi atau penafsiran yang digunakan untuk memahami kitab suci. Modernis, fundamentalis, dan konservatif merupakan tiga kelompok besar dengan perbedaan pendekatan yang digunakan. Tiga kelompok tersebut juga dapat dipakai dalam mengklasifikasi bagaimana pola pemikiran keislaman. Dalam konteks perdebatan kitab suci dan sains yang terjadi di Barat awal abad modern, menurut Massimo Campanini, dengan menganalisis pemikiran Galilei terdiri dari 4 poin sebagai kerangka pikir yang dipakai. Pertama, kitab suci tidak dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena alam ataupun masalah-masalah ilmiah. Yang kedua, kitab suci perlu dipahami dengan menggunakan interpretasi yang bersifat alegoris. Ketiga, kitab suci secara eksklusif berkenaan dengan hal-hal teologis dan moral. Keempat, bahasa kitab suci sederhana atau bahkan sangat sederhana agar mudah dipahami oleh manusia umumnya. Campanini lebih jauh melihat meski tidak ada bukti bahwa Galileo terpengaruh Ibnulus, pemikiran Galileo ini ada kesamaan dari sisi sudut pandang metodologis dengan pemikiran Ibnulus yang memisahkan kebenaran agama dengan kebenaran ilmiah. Bagi Ghazali, dalam perspektif Al-Quran, pengkajian terhadap alam berarti mengkaji ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, kerangka kerja keilmuan dianggap sebagai bagian dari aktivitas keagamaan. Ia merumuskan beberapa karakteristik kerangka ilmiah sebagai berikut. Pertama, kerangka kerja keilmuan adalah dengan pendekatan holistik yang didasarkan pada prinsip kesatuan alam dan penciptaannya. Yang kedua, tujuan studi tentang alam adalah untuk menggiring manusia menuju Tuhan dan memahami sifat-sifat Tuhan. Yang ketiga itu studi fisika dan biologi merupakan sebagian aspek dari alam yang sangat luas dan bahkan yang lebih luas dan penting mengkaji dan memahami yang ada di balik alam melalui agama. Keempat, sains modern mengabaikan prinsip-prinsip teleologis dari alam, padahal prinsip teologis ini banyak diingatkan dalam Al-Quran. Kelima, dalam pandangan Islam terdapat hierarki pengetahuan dan menolak reduksionisme. Sains hanya terbatas pada sains empiris. Keenam, ilmu-ilmu kemanusiaan memiliki perdebatan fundamental dengan ilmu-ilmu kealaman. Keenam, karakteristik kerangka ilmiah dan pemikiran keislaman, keutuhan serta Al-Quran memiliki interrelasi yang jelas. Rumusan tersebut meliputi semua aspek filosofis baik ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terus juga ada Islam dan teori evolusi.
Dengan menggunakan pola relasi sains dan agama, Hooke, teori evolusi bagi pendukungnya bertentangan dengan agama dan teori ini digunakan untuk menolak teisme, sedangkan bagi kaum fundamentalis, teori evolusi tidak cocok dengan semua pemahaman konsep penciptaan dalam agama. Pola tersebut adalah konflik. Reaksi dan tanggapan umat Islam terhadap teori evolusi Darwin pada masa teori tersebut dikemukakan hampir tidak ada karena pada masa tersebut sebagian besar negara-negara yang mayoritasnya Muslim masih di bawah penjajahan bangsa Barat. Sebagian wilayah jajahan, perkembangan, dan akseptabilitas keilmuan, terutama publikasi ilmiah, masih sangat terbatas. Teori evolusi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama ajaran Islam, namun perlu interpretasi yang lebih literal untuk mencapai harmonisasi sains dan agama. Interpretasi literal ini memang pada dasarnya lebih mudah diterima dan dipahami sebagian besar umat Islam. Teori evolusi dan penciptaan adalah dua hal yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan dalam konteks relasi sains dan agama. Kedua teori tersebut juga menjadi tema menarik baik bagi kalangan teisme maupun ateisme. Sebagian kalangan teisme berpendapat bahwa teori evolusi tidaklah bertentangan dengan agama, sementara sebagian yang lain menyatakan bahwa evolusi tidak sesuai bahkan bertentangan dengan agama. Terkait dengan masalah evolusi, menurut Gusom adalah beberapa hal yang penting dan mesti dipahami. Pertama, proses evaluasi adalah suatu fakta yang kuat tentang alam. Kedua, teori evolusi seperti layaknya teori-teori ilmiah yang lain tentu saja dapat dilihat dalam berbagai perspektif, dan teori evolusi Darwin adalah salah satu bentuk. Terakhir, evolusi adalah sangat penting dalam perdebatan sains dan agama, termasuk perdebatan sains dan Islam. Gusom cenderung sepakat dengan David Salomon Jalalel bahwa pembahasan tentang Islam dan teori evolusi sangat sedikit sekali disebabkan oleh dua alasan. Alasan pertamanya adalah sebagian besar pemikir dan ilmuwan Muslim, khususnya dari kalangan tradisional, kurang memahami aspek-aspek ilmiah dari teori evolusi tersebut. Alasan kedua adalah masih adanya pandangan yang dangkal dan sempit bagi sebagian sarjana dan pemikir Muslim terhadap dogma dan teori Islam. Gusom bagi Rana Dajjani adalah pemikir dan keilmuan Muslim yang unik karena berbeda dengan pandangan sebagian besar pemikir Muslim dan umat Islam umumnya terkait dengan diskursus Islam dan sains modern, khususnya Islam dan teori evolusi. Yang keempat, sains dan masalah keutuhan. Pada pola Hooke terkait dengan sains dengan problem keutuhan dapat diuraikan dengan berikut. Menurut pendekatan konflik, sains tidak dapat memberikan bukti apapun terhadap eksistensi Tuhan. Pendekatan kontras berpandangan bahwa agama tidak harus mencampuri penemuan sains yang empiritis, dan sebaliknya sains tidak dapat memberikan penjelasan terhadap persoalan keutuhan karena sains dan agama berbeda. Berdasarkan pendekatan kontak, konsep dan ide tentang keutuhan cenderung dikaitkan dengan teori-teori sains seperti teori relativitas, teori fisika kuantum, dan penemuan-penemuan dalam bidang astronomi. Kosmologi adalah sains yang bersifat teoritis, observasional, dan empiris. Meskipun demikian, kosmologi tidak mesti dipahami sebagai sesuatu yang bersifat materialistik. Kosmologi memerlukan interaksi dengan filsafat untuk memperluas perspektifnya. Interaksi kosmologi dengan teologi dapat membantu teologi untuk merekonstruksi sistem keyakinannya rasional dan saintifik secara konsisten. Oleh karena itulah, berbagai teori dan model kosmologi telah memancing perdebatan filosofis yang begitu luas dan tidak jarang berguna bagi agama, seperti teori Big Bang.
Kosmologi yang menggunakan pendekatan saintifik murni menganggap alam semesta ini adalah sepenuhnya materi dan perjalanan secara konsisten dengan sendirinya tanpa membutuhkan Tuhan. Sains modern tidak memberikan nilai dan makna transendental bagi rumusnya terhadap alam semesta.